Oke, halo, selamat datang di channel kami bahasa.cpns.com. Nah, kali ini kita pengen bahas lagi ya soal SBMPTN UTBK Soshum ya, Sosial dan Humaniora. Oke, kita mulai. Jadi ada soalnya nih ya. Oke, sebab akibat, oke, tipe soalnya ya. Saya bacakan. Para penjual di dalam pasar persaingan sempurna merupakan price taker. Sebab pada pasar persaingan sempurna, barang yang dijual homogen dan jumlah penjual sangat banyak, sehingga mereka tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Oke ya, ini ngomongin ekonomi, pasar persaingan sempurna dari segi penjual, price taker atau penerima harga. Jadi bukan dia menentukan harga. Ya, kenapa demikian? Karena barang dijual sama semua, ya, dan jumlah penjualnya sangat banyak sehingga tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Oke, jawabannya adalah jawabannya A ya. Jadi pernyataan pertama ya itu benar ya. Semua pelaku di pasar persaingan sempurna adalah price taker atau penerima harga. Dia tidak menentukan. Alasannya benar juga, karena pembeli dan penjualnya sangat banyak sehingga harga yang terbentuk oleh mekanisme pasar. Ya, maksudnya hukum penawaran dan permintaan gitu ya. Selain itu barang yang dijual homogen. Semua pelaku tahu persis harga dan informasi terkait barang tersebut. Keduanya pernyataan berhubungan. Ya A jadinya ya, benar-benar berhubungan. Jadi di pasar persaingan sempurna itu contohnya kayak apa ya? Contohnya kayak beras kali ya. Beras, misalnya di kamu ke pasar induk Cipinang ya, beras. Itu kan semua jual beras gitu ya. Kucing-kucing jual beras semua ya. Nah ini yang jual kebanyakan gitu ya. Jadi makanya dia ini pasar persaingan sempurnanya di price taker ya. Kalau dia mau naikin harga sedikit, pembeli akan lari ke tempat yang lain gitu ya. Nggak laku, akhirnya dia harus nurunin harga gitu ya. Jadi gitu. Lanjut ekonomi lagi ya. Makanan merupakan kebutuhan primer bagi penduduk. Oleh karena itu, jika terjadi peningkatan harga, permintaan terhadap makanan akan menurun secara drastis. Sebab makanan memiliki elastisitas permintaan yang sempurna. Oke, ini elastisitas ya. Kalau yang masih ingat harus elastisitas ya. Apa bagi apa hasilnya kalau lebih dari satu misalnya elastis atau inelastis gitu ya. Tuh, jadi ini hubungannya antara permintaan dan penawaran. Kalau terjadi perubahan, apakah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran gitu ya. Elastisitas, oke? Oke, jawabannya adalah ya. Pernyataan yang pertama itu salah ya. Jadi makanan adalah kebutuhan primer. Itu betul. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Ketika terjadi kenaikan harga, maka orang akan tetap mengkonsumsinya. Ya, jadi kan kalau disoalkan dibilang kebutuhan primer harganya naik, maka permintaan turun. Kalau ini enggak kebutuhan primer tapi dia harganya naik ya orang tetap beli gitu ya. Misalnya kayak beras atau minyak goreng gitu ya. Orang mana mungkin orang Indonesia nggak akan goreng-gorengan ya. Dia tetap akan beli meskipun harga 28.000, mungkin yang diirit-irit aja gitu ya. Alasan juga salah nih, elastisitas permintaan dari makanan adalah kurang dari satu atau inelastis. Artinya perubahan permintaan lebih kecil dibandingkan dengan perubahan harga. Ya, jadi kalau disoalkan bilang makanan memiliki elastisitas permintaan yang sempurna. Ini enggak ya. Elastisitasnya kecil atau inelastis ya. Artinya apa? Artinya perubahan harga itu ya dibalik deh pasalnya. Jadi permintaannya lebih kecil ya perubahannya dibandingkan perubahan harga. Misalnya gini, harga barangnya 10.000, naik 10%, permintaannya nggak berkurang, tetap 100% gitu. Sampai misalnya harga minyak goreng main 2 kali lipat ya 200%. Perubahan permintaannya
paling 25% doang, karena terbeli minyak goreng gitu ya. Jadi intinya adalah makanan kebutuhan primer, iya betul. Tapi kebutuhan primer itu adalah ya yang dia meskipun harganya naik orang tetap beli gitu. Kemudian makanan adalah barang inelastis ya, artinya mau harganya berubah orang tetap aja beli gitu ya, tetap aja permintaannya banyak gitu. Inelastis, jadi nggak mempengaruhi ya, perubahan harga itu tidak terlalu mempengaruhi perubahan jumlah permintaan, kurang lebih seperti itu. Lanjut, oke, ekonomi lagi. Oke, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, jadi ketika Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter ekspansioner, maka pertama, money supply-nya bertambah, kedua, inflasinya meningkat, tiga, tingkat bunganya turun, 4, pendapatan nasional pada tingkat full employment. Oke, jadi ini ngomongin Bank Indonesia, ngomongin kebijakan yang bersifat moneter ekspansioner. Biasanya kan bisa ini ya, ada kebijakan moneter fiskal, selalu moneter ikuti oleh fiskal ikuti oleh moneter gitu ya. Ya, itu terus ikuti channel ini ya. Nanti kan kita bahas bedanya moneter sama fiskal apa sih gitu ya. Itu dua hal yang beda, tapi emang terkait keuangan sih gitu. Misalnya terkait pendapatan negara, terkait perpajakan gitu ya. Nah, ini poin pertama, supply uangnya bertambah ya. Kalau nomor 2, inflasinya naik, ketiga, suku bunganya turun, keempat, pendapatan nasionalnya pada tingkat semua orang bekerja gitu ya. Jadi nggak mungkin ya ini ya. Lanjut, jawabannya adalah, mulai pembahasannya dulu ya. Jawabannya E, jadi 1, 2, 3, 4 benar ya. Jadi ketika Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter ekspansioner, maka yang terjadi adalah suplai uangnya bertambah, inflasinya meningkat, tingkat bunganya turun, pendapatan nasional pada tingkat full employment gitu ya. Ini pasti berhubungan antara poin pertama poin ketiga nih. Kalau suku bunga turun, ya orang nggak akan mau nabung, ya. Akhirnya uangnya yang beredar di masyarakat banyak banget, ya. Ketika bunganya rendah, orang pada minjem uang ke bank, sehingga uang beredar banyak banget. Uang yang beredar banyak, ya, menyebabkan inflasi. Ya, ingat yang pernah kita bahas di video sebelumnya, inflasi itu adalah intinya menurunnya nilai uang terhadap barang ya. Misalnya dulu Indomie harga 1.000, sekarang Indomie harganya 2.000, gitu ya. Jadi misalnya tahun 2010 tuh Indomie harganya 1.000, sekarang tahun 2022 Indomie harga 2.000. Jadi dalam selama 12 tahun harga Indomie naik ya. Jadi nilai uang terhadap Indomie itu menurun gitu ya. Gitu. Itu ya. Oke, lanjut ya. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas suatu barang adalah pertama, tersedianya barang substitusi. Kedua, proporsi pengeluaran untuk barang yang bersangkutan terhadap pendapatan konsumen. Ketiga, pokok tidaknya suatu barang terhadap kebutuhan konsumen. Keempat, selera konsumen. Oke, jadi di sini ngomongin ekonomi lagi. Faktor yang mempengaruhi elastisitas suatu barang. Elastisitas itu kan bicara kayak respon ya, respon antara permintaan dan penawaran. Misalnya kalau harganya berubah, permintaannya naik apa turun gitu ya. Itu pakai rumusnya kan sama dengan apa bagi apa gitu ya. Kalau misalnya lebih dari satu hasilnya, maka elastis misalnya seperti itu. Oke. Jadi yang pertama ini tersedianya barang substitusi, artinya ada barang penggantinya. Misalnya minyak tanah diganti oleh gas gitu ya. Seperti itu. Nomor 2, proporsi pengeluaran untuk barang yang bersangkutan terhadap pendapatan konsumen. Ini harga ya. Bagi contoh gini, kalau beras kan naik 10.000, kalau orang yang gajinya 10 juta itu berarti berapa persen tuh? 0,1%.
proporsinya ya. Tapi kalau misalnya beli HP 3 juta, untuk orang gaji 10 juta, berarti kan proporsinya 30%. Nah itu ada terjadi perbedaan antara elastisitas antara HP dan beras terhadap si yang bergaji 10 juta. Pokoknya tidaknya suatu barang terhadap konsumen. Tadi ya primer ya, ini barangnya perlu nggak kayak beras gitu ya. Keempat, selera konsumen. Nah ini misalnya contohnya Indominya sukanya yang goreng gitu ya, sukanya yang soto gitu. Oke ya, jawabannya yang A ya, 1, 2, dan 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas suatu barang antara lain: pertama, tersedianya barang substitusi; 2, proporsi pengeluaran untuk barang yang bersangkutan terhadap pendapatan konsumen; 3, pokok atau tidaknya suatu barang terhadap kebutuhan konsumen. Oke. Jadi sedianya barang substitusi gitu ya. Misalnya contohnya tadi ya, minyak tanah sama gas gitu ya. Saya harga minyak tanah naik, ya udah, bodo amat, orang kita pakainya gas, jadi nggak elastis gitu ya. Mau harga minyak tanah naik 1000 kali lipat juga nggak peduli, karena orang udah ada barang penggantinya gitu ya. Tuh. Beda kalau kayak kemarin minyak goreng ya, minyak goreng menggantinya apaan? Minyak goreng yang lebih mahal, atau misalnya minyak canola gitu ya. Nah kan susah gitu ya. Jadi barang penggantinya ada nggak? Kalau barang penggantinya ada ya maka nggak elastis. Tapi kalau barang penggantinya nggak ada, elastis banget gitu ya. Enggak deh. Kalau barang penggantinya nggak ada, berarti dia nggak elastis ya. Kalau barang penggantinya ada, dia elastis karena harga naik, ganti aja ke barang alternatif. Nomor 2, proporsi pengeluaran untuk barang bersangkutan terhadap pendapatan konsumen. Tadi ya contohnya ya, misalnya kayak beli beras gitu ya, kemarin beli beras 10.000, sekarang 11.000, gajinya 10 juta, jadi kenaikannya 0,01%, nggak penting lah. Jadi akhirnya inelastis. Tapi giliran HP harganya 3 juta, jadi harga 4,5 juta. Nah, itu kan naiknya lumayan gitu ya. Pasti mempengaruhi permintaan. 3, pokok tidaknya suatu barang terhadap kebutuhan konsumen. Nah, ini penting ya. Kalau barang pokok, tadi contohnya yang soal sebelumnya ya. Kebutuhan pokok itu cenderung inelastis. Kenapa? Karena orang butuh buat bertahan hidup ya. Jadi berapapun harganya akan dibayar gitu ya. Gitu. Ya teman-teman ya, oke. Ya teman-teman, kalau kalian merasa video ini bermanfaat ya, silahkan subscribe channel kami ya sebagai bentuk dukungan kamu ya. Komen juga mau dibuatin konten apa lagi ya, gratis kok subscribe-nya gitu ya. Gak bisa kamu seorang kakak, seorang tua ya yang punya keluarga yang mau SBMPTN atau UTBK, coba share video ini ke dia ya, atau bermanfaat ya. Nah terakhir, admin doain ya, semoga yang nonton video ini ya bisa keterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan, amin, di jurusan yang diinginkan, amin. Oke teman-teman, sekian, terima kasih.